eh, firman atau wahyu yang diterima Rasul Yakobus itu ada ayat yang menunjukkan, coba ya, kenapa kok istilah iri hati dan iri hati dan perselisihan kok kayaknya sedikit banget gitu loh untuk menggambarkan manusia duniawi. Coba buka Yakobus. Ini kan Rasul Petrus ya. Walaupun mereka jadi menerima wahyu yang saat yang berbeda. Wahyu Yakobus pasal 3. Tapi nafasnya sama karena yang mengembuskan Roh Kudus. Coba Yakobus pasal 3 ayat yang di mana ada iri hati itu saudara ya. Pasal 3 ayat 14. Atau lebih tepatnya ayat 16 saja biar cepat. 16. Nanti saudara baca sendiri ya. 1, 2, 3. Sebab ada iri hati dan di situ ada apa? Kekacauan dan apa? Segala macam. Segala macam apa? Perbuatan jahat. Saya sebenarnya enggak mau khotbah masalah iri hati ya, panjang banget. Saudara tahu enggak dosa pertama itu siapa sih? Saudara berpikir yang melakukan Adam. Salah. Dosa pertama itu malaikat yang jatuh, Lucifer. Jadi yang disebut iblis, setan dan ante-antenya. Itu karena apa? Iri. Iri kepada siapa loh yang diiri saudaraku? Iri sama Allah loh, kepada Tuhan. Pengen disembah. Makanya kita kan nyanyi, bagi rajaku. Lucifer lihat iblis, sembahan. Sembahlah aku akan memberikan loh. Siapa yang ngomong gitu? Iblis kan waktu mencobai Tuhan Yesus, sembahlah aku, kamu akan kuberikan seluruh dunia ini, kekayaannya loh. Itu iblis tuh pengen. Makanya kalau Anda nggak mau nyembah Tuhan, saya khawatir, nyembah siapa nanti? Kaulah yang disembah. Orang yang enggak mau nyembah Tuhan, enggak suka nyembah Tuhan, jangan sampai akhirnya bukan cuma nyembah si jahat, saya takutnya nyembah dirinya sendiri. Menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Tanpa sadar dia minta, makanya ada Alkitab ngomong jangan kamu gila hormat, ada loh ayatnya itu. Itu sebenarnya ciri yang terendah menurut saya dari sifat untuk minta disembah. Gila hormat, minta dihormati. Saya mau tanya, Anda pernah tersinggung? Ya toh? Makanya ada iri hati dan perselisihan tadi Rasul Petrus ya 1 Korintus 3 ya, di mana ada iri hati perselisihan itu cirinya manusia duniawi. Berapa banyak orang berselisih karena merasa tersinggung, tidak dihormati. Aku kok enggak diuongke, orang Jawa gitu ya. Aku kok enggak dimanusia, aku enggak dihargai. Itu sebenarnya awas tuh, tanda-tanda saudaraku. Makanya kenapa pendeta itu istilahnya hamba Tuhan, dulos, budak. Sebenarnya bahasanya itu dulos, budak. Hamba, halus lah istilahnya ya. Zaman sekarang perbudakan soalnya enggak enak istilah budak itu kan di telinga enggak enak. Diganti hamba. Tapi berapa banyak pendeta, saya enggak ngomong Anda dulu lah, kenakan dulu ya. Bukan jadi hamba, tapi jadi bos. Akhirnya bosok. Bos, jadi bosok, bahasa Jawa, busuk. Karena maunya jadi bos. Jadi hamba. Makanya minggu lalu saya ngajarkan memberi diri. Memberi diri, manusia rohani, manusia yang baru bertumbuh manusia rohani itu kan dimulai dari hendaklah, minggu lalu kan khotbahnya kamu bertobat dan memberi dirimu di baptis itu untuk langkah kita menjadi manusia baru. Kata kunci memberi diri itu sampai hari ini masih berdengung. Ya, memberikan dirimu, ya, dipakai Tuhan, melayani Tuhan, ya, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kaulah, ya, kalau kita sering menyembah Tuhan terus kita arahkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Dia. Kita tidak akan minta hormat kemuliaan untuk diri kita sendiri, amin. Saya sudah sering-sering sama Mas juga, saya jadi hamba Tuhan di sini, jadi hamba.
Saya nggak mau jadi bos. Ya, saya nggak mau jadi bos. Saya mau jadi hamba. Hamba itu melayani. Ya. Kalau misalnya main musik itu bukan karena, banyak orang kan karena seneng hobi, karena nggak ada. Kita di sini terus terang nggak ada. Yang ada kalau bisa, saya lihat Mas Pri kadang-kadang kalau pulang gereja kotean, ya masih lumayan lah, kotean aja, dendang. Kalau bisa silakan, kalau belum. Jadi bahkan saya sudah sharing sama Mas juga, kalau ada yang bisa khotbah, Mas juga ya sharing, iya pastor saya seneng dengerin kita. Jadi khotbah ini bukan hobi saya. Saya kalau disuruh milih, suruh duduk dengerin, saya mau belajar gitu loh. Cuman karena ya ini melayani itu gitu. Ya. Jadi bukan karena hobi, karena kesenangan. Jadi akhirnya pelayanan itu milih-milih. Ya, saudara kalau prinsip memberi diri, mempersembahkan untuk Tuhan itu Anda terapkan. Saudara, hidupmu itu akan diarahkan kepada Tuhan. Melayani itu bukan cuma di mimbar saja. Istri saya enggak ngerlem ya saudaraku ya. Siapapun lah, saya enggak tahu kamu sama siapa? Saya waktu Surabaya, bersih-bersih. Sama Yani. Hah? Pak Kadi, siapa lagi? Yani, luar biasa loh, enggak ada yang, saya bukan ya, bersih-bersih di gereja. Ya karena sudah enggak ada yang tinggal lagi. Jadi melayani itu juga melayani. Ya saya mau ngasihkan contoh gitu loh. Ya, Mas Yuga juga, saudara, enggak tahu jam berapa datang, bersihkan gereja ini, drum ini kok ya, baru ya, saya tanya siapa tadi itu, kok mengkilap, enggak digosok, cuman gosok simbal, jadi mengkilap, akhirnya dipukul jadi jernih suaranya gitu loh, misalnya. Loh pelayanan itu enggak harus yang kelihatan gitu loh, tapi ada nafas memberi diri, nafas untuk Tuhan. Kolose 3:23 itu ayat harus hafal sebenarnya. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun itu, mau nyapu, ngepel, nata kursi. Saudara, ayo ini kita terapkan di gereja ini. Ini gerejanya Tuhan Yesus, amin. Dia kepala gereja, bukan gerejanya saya. Ayo kita layani. Kita ibadah di situasi corona begini ini juga bukan karena mau untuk siapa gitu loh. Apa karena sungkan sama saya? Jangan. Tapi karena kita mau melayani itu, Tuhan memberi diri untuk Tuhan. Itu loh saudaraku. Ya, itu manusia rohani, sedikit-sedikit. Jadi enggak usah dihafalin lah mau yang gimana-gimana. Pokoknya nangkep, itu manusia rohani. Yang penting kan diterapkan saudaraku, amin. Saya enggak tipe yang satu dicatat ini enggak. Karena firman Tuhan itu luas banget. Lebih tinggi dari langit. Firmanku, ya kata Tuhan itu. Ya, jalanku, pikiranku lebih tinggi. Ya, ada lebih tinggi dari seperti tingginya langit dari bumi. Wah, luar biasa. Makanya ini saudaraku, saya cuma ingin mengasih gambaran kalau ada iri hati mementingkan diri sendiri. Dari situ timbul chaos, kacau, perselisihan, dan segala macam kejahatan. Ya toh iblis kan awalnya dari situ muncul macam-macam. Itu dari iri. Ya, makanya kayaknya kok cuma 2 ya pastor. 2. Dari situ sumbernya muncul kejahatan. Ya toh segala macam. Wah, Alkitab ini luar biasa loh hikmatnya itu. Makanya saudara ngomong, maaf ya, kadang bayangan kita dosa yang paling gede, paling besar itu kan perzinahan, percabulan. Wah, ini hukumannya berat ini. Tapi lupa, iri hati. Mungkin kau enggak bercabul, enggak percabulan, enggak berzina. Bukan berarti kalau gitu boleh, bukan itu tambah. Ya, tapi maaf kadang-kadang tanpa sadar merasa dirinya baik, merasa dirinya ya sombong tadi, merasa dirinya hebat. Ya ada iri misalnya, tanpa disadari, disitulah nanti muncul. Ya, makanya ini ciri manusia yang tidak rohani, yang tidak pneumatikos tapi sarkikos, yang daging, yang duniawi, yaitu ada iri hati, ada mementingkan diri egois.
jadi Tuhan bagi dirinya, minta dihormati, minta dihargai, minta untuk dirinya. Tidak hidup kita untuk Tuhan. Egosentris, God-sentris. Ya, lawannya kan ego itu aku. Sentris itu berpusat kepada aku. Itu mementingkan diri sendiri. No, itu duniawi. Tapi kita God-sentris. Allah pusat hidup kita untuk Dia. Dari Dia. Oleh Dia. Oleh itu kita dimampukan. Untuk Dia. Itu prinsipnya orang Kristen, orang percaya. Dari Dia. Kita nerima dari Tuhan, apapun itu. Dan oleh Dia. Kita bisa itu karena Dia. Dan kembali untuk Dia. Itu caranya hidup orang Kristen. Amin. Manusia rohani. Ya, ada lagi ayatnya untuk memperbandingkan manusia rohani, manusia duniawi di Galatia. Pasal berapa itu? 3 juga ya. Ini kelemahannya nggak hafal ayat ya gini. Saya pernah ngajarin ini Galatia apa? Tentang itu saudaraku ya. Kalau kita takluk kepada roh-roh dunia. Untung ada searching ini ya. Galatia. Oh, pasal 4 ya, ini saudaraku ya. Pasal 4. Ayat yang ketiga. Ini lebih ke arah, jadi gini, kan sudah saya ajarkan berapa kali ya. Ketika kita sudah lahir baru, jadi orang percaya, ya, dilahirkan kembali, jadi manusia baru, kita harus bertumbuh. Ya, bertumbuh untuk menjadi manusia rohani itu pemahaman sederhananya gitu. Dan bertumbuh itu diistilahkan di Galatia 4 itu akil balik, saudaraku ya. Jadi kalau saya sudah ngajarkan ini kan, saya ulang sedikit ya. Jadi supaya ingat, kalau kita nggak bertumbuh, nggak akil balik, ini yang terjadi kepada kehidupan orang Kristen, orang percaya, ya, anak-anak Tuhan, orang yang sudah jadi manusia baru, dilahirkan kembali, supaya Anda ngerti, aku udah jadi anak Tuhan, orang percaya, udah lahir baru, udah jadi manusia baru, kok hidupku kok nggak seperti janji Tuhan, kok nggak ngalami. Ada something wrong, ada sesuatu. Yaitu karena kita belum jadi manusia rohani, masih manusia baru yang masih duniawi gitu loh saudaraku. Jadi akhirnya tadi belum bisa menerima hal-hal yang makanan keras, belum bisa menerima hal-hal yang rohani dari Tuhan. Akhirnya ya tadi itu cirinya masih iri hati, masih egois, segala macam. Akhirnya aku nggak bertumbuh. Dan kalau yang Galatia ini akan menjelaskan ketika kita nggak bertumbuh jadi manusia rohani, tapi jadi manusia duniawi. Kalau tadi ciri-cirinya ya, ciri-ciri manusia duniawi itu seperti apa ya? Iri, kepentingan diri sendiri, dan akhirnya muncul segala macam kejahatan, yaitu daftarnya panjang gitu ya, macam-macam kan, segala macam itu kan berarti. Ya, tapi yang Galatia ini akan menjelaskan keadaan, ya, keadaan yang terjadi bagi orang yang nggak mau bertumbuh. Jadi di Kristen ini jadi anak Tuhan ini gini saudaraku, ya sebelum kita bacain, baca dulu aja, nanti saya baca dulu aja deh, Galatia 4 ayat 3 ya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, belum bertumbuh ya, akil balik itu kan masa transisi ya, dari anak-anak ke remaja ke dewasa ya. Sebelum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia ya. Terus loncat, baca terus saja, biar nanti ini ada yang bagus nanti. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus ya, yang lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Ia, Tuhan Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, ya itu gambaran kita manusia, supaya kita diterima jadi anak ya, itu jadi anak-anaknya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, roh Yesus, dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu ini dulu ya sebelum kita kenal Tuhan memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang ayat 9, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu lah saudaraku ini ya.
berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai lagi memperhambakan diri kepadanya. Jadi kita ini anak bukan hamba. Tetapi kalau kita ini anak tapi belum akil balik, ayat 3 kuncinya nih, keseluruhannya kan ini ya. Tapi ayat 3 itu tadi kunci kalimatnya. Kalau kita walaupun anak tapi belum akil balik, kita takluk gitu loh saudaraku, kepada roh-roh dunia. Padahal dulu, jadi pengertiannya ayat ini gini saudaraku, dulu kita ini sebelum mengenal Allah, kita ini diperhamba gitu loh, memperhambakan atau diperhamba oleh roh-roh dunia. Tadi loh, yang lemah dan miskin tadi loh, dikuasai roh dunia, jadi hamba gitu loh. Tapi setelah kamu mengenal dia, kamu menjadi anak. Tetapi kalau kita jadi anak, tapi enggak akil balik, belum dewasa. Ya toh? Jadi manusia rohani itu manusia baru yang bertumbuh jadi dewasa. Nanti sampai sempurna seperti Kristus. Itu kalau enggak bertumbuh, saya sudah sering ngomong kan, walaupun kamu anak, tapi kamu nasibnya seperti hamba. Walaupun anak loh, tapi kayak hamba, diperhamba oleh dunia. Itu pemahamannya. Jadi itu keadaan yang terjadi bagi anak-anak Tuhan yang enggak mau bertumbuh, masih hidup dalam dosa. Jadi gini, gambaran sederhana sebelum saya masuk ke manusia rohani ya. Jadi gini saudaraku, karena ada dari agama seberang yang sempat tanya, bagus sih pertanyaannya, orang Kristen sudah diampuni dosanya, Anda percaya sudah diampuni dosanya? Amin? Sudah dihapus dosanya sejauh timur dari barat ya. Kalau timur sama barat kan mentang ya, bisa Jawa mentang. Bahasa Indonesia apa ini? Mentang itu. Wah, enggak mungkin ketemu lah timur sama barat kan, dari sejauh kanan, dari kiri gitu. Engkau melempar dosaku, enggak akan ketemu. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubuh laut engkau membuang. Wah, pokoknya udah dikubur bersama kematian Kristus ya, di kayu salib udah dipakukan, udah dikubur, dosa kita udah diampuni. Cuman ada pertanyaan kan waktu itu. Tulus dia tanya sih, temennya Joshua. Dia tanya, sering sharing-sharing, ya apa caranya? Gimana kalau sudah diampuni? Apakah berarti pertanyaannya ya jawabnya harus hati-hati. Ini coba saudara jawab ya. Kayak carousel aja. Jadi kalau Anda sudah yakin dosanya diampuni, amin? Saya tanya, berarti dosanya sudah enggak ada lagi, benar atau salah? Maksudnya benar atau enggak? Dia tanya, berarti dosa kita yang sudah diampuni, percaya Tuhan Yesus, jadi anak Tuhan, sudah tidak ada dosanya lagi. Bingung, ngeluh loh Joshua waktu ditanya itu. Bagus loh tanyanya. Saya mikir, Anda sudah diampuni dosanya, amin? Sudah dihapus dosanya? Ini loh, amin yang ini kok sulit sih. Ini harus amin yang ini. Ini iman, lahir baru. Anda yakin dosamu sudah dihapus, sudah diampuni, amin? Sudah dibuang, dibersihkan oleh darah Yesus, amin? Itu puji Tuhan kita percaya. Tapi pertanyaan selanjutnya nih, jadi mikir, bener. Berarti dosamu ditanyakan sudah enggak ada lagi dong. Dosa Anda sudah tidak ada lagi. Nih, menterlengah. Nah, pertanyaannya berbeda. Masih bisa berbuat dosa enggak? Nah, sekarang pertanyaan, kalau gitu dosanya masih ada apa enggak? Nyampur ade. Wangel kan. Loh kan bingung kan. Maksudnya serba salah gitu jawabnya. Kalau misalnya ngomong masih, loh kalau gitu buat apa Yesus mati di kayu salib? Dosamu masih ada. Loh katanya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus Loh kita kan percaya Yesus menerima dia, dihapus. Saya mau tanya, dosanya masih ada enggak? Jawab bingung, Pak Ari menteleng emang. Lu tuh ditanya temennya Joshua loh waktu sharing-sharing Injili pakai. Tanya saya dia, jawabnya gak sok pendek ini ya, tanganmu keriting nanti ngetik ini. Karena harus ada penjelasannya, saya enggak mau membingungkan Anda, membingungkan kita semua. Perlu penjelasan memang. Jadi kalau pertanyaannya, ini masalah pertanyaannya, kan jawaban itu kan berdasarkan pertanyaan. Kalau pertanyaannya, masihkah
anak-anak Tuhan bisa berbuat dosa? Masih bisa kan? Makanya dalam istilah manusia duniawi, jadi anak Tuhan yang masih berbuat dosa, kan iri hati, pentingan diri sini, dari situ timbul segala macam, muncul segala macam dosa, merembet. Berarti masih bisa berbuat dosa, kalau itu yakin. Tapi ketika pertanyaan, apakah dosanya masih ada? Sudah dipakukan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Sudah dikuburkan bersama kematian Roma pasal 6, pasal 7 pelajari itu. Memang itu seperti kayak membuat, tapi terus akhirnya kalau gitu orang Kristen waktu itu saya tidak bisa jawab gitu ya, karena lagi di mall ya, tanya-tanya enak. Pak jawabannya apa? Wah ini lagi makan es krim. Tapi saya jawab cuman kalau mau sederhana gitu sih, tak panjang waktu itu ya aku jawab ya. Soalnya, tapi saudara harus mantep, yakin. Apakah dosamu masih ada? Loh, bingung Mas Yan. Apakah dosamu masih ada? Kemana dosamu? Dikubur bersama kematian Yesus. Dihapuskan oleh darah, ya sudah hilang. Tetapi masih bisa berbuat dosa. Tuh, itu anak Tuhan itu istimewa loh saudara. Tapi akibat dosa, ya podo ae. Akibat dosa itu, akibatnya ya celaka. Jadi makanya gini, saya ngomong di Jumat Agung sama Paskah itu kan. Jadi luar biasa Tuhan itu mengampuni dosa kita, tidak memperhitungkan, ayat-ayatnya kan banyak tuh, tidak memperhitungkan kesalahan kita, pelanggaran kita. Sudah dihapus, sudah itu. Tapi Tuhan itu mengajar kita, memerintahkan kita untuk melawan dosa. Itulah pergumulannya. Coba Ibrani pasal 12 ayat 3, coba ayat ini. Ini kan menunjukkan, jadi dosa itu diampuni, diselesaikan, dihapus, tapi masih koma, tetapi harus ayo sadar, harus dilawan gitu. Coba ayat ini. Duduk ya. Ayat 2 kayaknya. 4, soalnya saya enggak. 4. Coba baca ini. 1, 2, 3. Dalam pergumulan kamu melawan, di sini masih kelihatan juga rekaman. Soalnya saya kadang lihat rekaman kok di sana terus. Pergumulan melawan, kamu melawan, siapa itu kamu? Saudara dan saya, orang percaya. Jadi dosa itu sudah diampuni, sudah dihapus, sudah ditebus. Itu kalau tidak sempurna, Tuhan Yesus sudah dedel duel bahasa Jawa, hancur lebur di kayu salib. Kalau sampai enggak sempurna, itu berarti pemahaman kita masih kurang. Padahal sempurna. Yesus ngomong, it is finished, sudah selesai, sudah genap, sudah sempurna. Pengampunannya sempurna. Tapi ya dosa kita sudah diampuni, dihapuskan. Ini pengertian. Saudara. Tapi kita masih disuruh melawan. Nah ini yang kemarin di Kersel, daging sama rokit, kita kan minggu lalu juga belajar. Dosa itu walaupun sudah diampuni, ya kan, sudah dihapus dosa kita. Tapi dosa, kalau manusia, kalau kita masih anak-anak Tuhan masih berbuat dosa, karena dosa itu ternyata masih ada di mana, saudaraku? 1 Korintus 7, Roma pasal 7, daging berdiam di dalam daging. Kalau kamu berbuat dosa, saya sudah khotbahkan itu ya, bukan kamu lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam tubuhmu. Makanya saya sudah jelaskan di 1 Yohanes pasal 3, ya, kamu sudah menerima benih dari sorga, yaitu yang dimaksud roh ya, yang diperbarui jadi manusia baru, yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, saya akan masuk manusia rohani itu di situ. Coba buka 1 Yohanes 3, diingatkan lagi. Ya, jadi Roma pasal 7 ayat 20 sampai 25 lah, baca terus itu ya. Itu
Kalau manusia, bukan manusia sih, kita manusia baru ya, anak-anak Tuhan berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 3 enggak salah. 4, 5, 6, 7. Bentar mana ya? Terus saya mau bandingkan 8. Ini berapa ini? Ayat berapa? 1 Yohanes 3 mana itu sudah? Saya sudah pernah ngajarin ini ya. Kita sudah menerima benih dari surga yang 9. Oh, makanya diruntut. Ya. 9. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benih ilahi tetap di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi gini, supaya Anda mengerti bahwa di dalam diri kita ini manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Kan ngerti kan? Tadi dosa itu berdiam di dalam tubuh. Tapi roh kita sudah dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Allah, tidak bisa berbuat dosa. Makanya Yesus ngomong roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Lah yang disebut manusia rohani adalah manusia yang tadi kan ya. Kalau manusia duniawi, manusia yang masih hidup secara duniawi, manusia baru yang masih hidup secara duniawi, manusia baru yang masih hidup dalam dosa, dalam kelemahan, itu tadi ya, jadi masih hidup secara duniawi, manusia duniawi itu seperti itu, sudah anak Tuhan, sudah. Ya, makanya masih bisa berbuat dosa, bisa. Ya. Tetapi di dalam diri kita, anak-anak Tuhan ini, ada satu bagian yang tidak bisa berbuat dosa, yang disebut ayat 9 ini. Ini yang dimaksud adalah roh. Katakan roh, 1, 2, 3, roh. Tapi adalah roh manusia, bedakan dengan Roh Kudus dulu ya. Kita akan coba belajar ya. Coba mulai gini dulu. Saya mau tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kenyataan roh di dalam diri kita. Manusia itu ada roh gitu loh ya. Saya mau tunjukkan ayat-ayat ini dulu ya. 2 ayat sudah pernah saya berikan, tapi untuk refresh kembali ya saudaraku ya, supaya Anda ngerti bahwa di dalam diri kita itu ada roh manusia ya. Ini lebih jelasnya di Zakaria, coba Zakaria 12 ayat 1. Rohnya manusia. Ini belum pernah kalau yang ini. Ya. 1, 2, 3, ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Israel itu umat Tuhan ya, buat saudara dan saya, umat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang, perhatikan sama-sama, 1, 2, 3, menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi waktu manusia diciptakan itu bukan cuma tubuhnya saja yang dibentuk dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7 enggak salah ya, ayat 7. Waktu Allah membentuk manusia dari debu tanah, terus Allah menghembuskan nafas. Nah, jadi istilahnya dihembuskan memang. Tapi itu maksudnya diciptakan. Tuhan menciptakan roh dengan cara menghembuskan nafas hidupnya, nafas Elohim ke dalam manusia. Itu yang menjadi roh manusia. Ya. Ini yang menjadi roh di dalam diri. Ayo coba. Roh di dalam diri manusia. Yang di luar ini namanya tubuh. Yang di dalam itu namanya roh. Ketika roh diciptakan, coba Kejadian 2 ayat 7, saya ngilangi sedikit-sedikit, muncullah jiwa. Ini saudaraku ya. Jiwa itu munculnya di sini. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, nefes tadi ya, roh tadi ya, diciptakan dengan hembusan nafas Allah, roh daging melahirkan daging, roh melahirkan roh Allah menghembus dalam kita sehingga kita menerima roh di dalam diri manusia, akhirnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, muncul kepribadiannya gitu loh, makhluk hidupnya muncul, jiwanya muncul istilahnya, pribadinya muncul, Adamnya muncul gitu loh. Rohnya diberi Allah, Adamnya muncul. Makanya di dalam pengkhotbah, kalau manusia nanti mati, lah ini ayat ini
Ini juga pernah saya berikan, tetapi di dalam Pengkhotbah, kalau manusia mati itu coba lihat Pengkhotbah pasal berapa itu? Pengkhotbah, bentar ya. Pasal 12 ya, ayat 7 enggak salah. Coba. Pasal 12 ayat 7. Ini saudaraku ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi gini loh, supaya Anda ngerti Tuhan itu enggak menciptakan tubuhmu tok. Hanya tubuh yang kelihatan ini saja. Ternyata Allah juga menciptakan roh dan termasuk jiwa kita. Roh yang di dalam diri manusia. Nanti waktu mati, tubuhnya ini debu kembali ke tanah. Rohnya kembali ke pencipta yang mengaruniakan, yang mengembuskan tadi. Itu kalau penafiran saya. Tapi jiwanya, pribadinya kemana? Mempertanggungjawabkan nanti. Tanggung jawab. Lah jiwamu ini, saya akan masuk ya. Jiwamu ini nanti akan menentukan kamu, makanya Paulus ngomong kehendak ada padaku. Kehendak ada padaku, tetapi bukan apa yang baik yang kulakukan, pengen yang baik, ngerti roh itu penurut. Ayat itu kan itu. Tapi daging itulah lemah. Kok ngikuti daging lah, jiwa ini kan milih gitu loh. Pribadimu milih. Yefta terus iki apa? Yafet. Asehmu milih, Aseh akan milih ngikuti roh atau ngikuti daging. Yang disebut manusia rohani adalah mengikuti roh. Makanya masih bisa berbuat dosa, bisa. Karena kamu ngikut yang mana gitu. Karena kamu ini manusia pribadi yang utuh. Ada kehendak bebas, mau ngikut mana? Ya, makanya masih bisa. Gitu. Lah, manusia rohani ini adalah orang yang sudah dewasa. Dia milih, aku enggak mau iri. Dia milih, aku enggak mau mementingkan diri sendiri. Aku milih, dia bisa milih, aku mau menyembah Tuhan. Dia bisa milih, aku enggak mencari penghormatan untuk diriku. Dia bisa milih, aku mau melayani sesamaku. Ya termasuk pakai masker kan, bukan cuma melayani tadi, saya kasih pengumuman, kalau pakai masker bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk kebaikan orang di sekitar kita. Wah, langsung pakai masker semua. Mana maskermu ketinggalan? Oh, di saku ya. Pakai itu untuk sekitarmu. Supaya kau enggak, ya. Nah, bisa menjaga diri juga sekitarmu. Jadi bisa milih, kita ini bisa milih. Nah, kemarin Kersel kan bagus itu. Tanya atau gimana menjadi manusia rohani. Nah, kita akan belajar mendalam, tapi karena waktu yang tidak banyak-banyak, intinya gini loh, intinya saudaraku. Semakin Anda melakukan, itu kuncinya dulu, saya berikan kesimpulan awalnya dulu. Semakin Anda lakukan, semakin Anda ikuti, itu semakin kuat. Dengar baik-baik. Kalau daging itu engkau ikuti, dagingmu tambah kuat. Tersinggunganmu engkau ikuti, kemarahanmu, keegoisanmu engkau ikuti, kesenangan dirimu engkau ikuti, tambah kuat, tambah diikuti tambah kuat. Kalau roh engkau ikuti, gak usah jauh-jauh, roh ini aja lah, buah roh. Kasih engkau ikuti, tambah kuat kasihmu. Sukacita engkau kerjakan, kau ikuti, kau lakukan. Jadi yang tambah dilakukan itu membuat tambahku kuat. Itu aja kuncinya sebenarnya. Kalau engkau sukacita, itu tambah sukacita, tambah terus. Tapi kalau khawatir engkau ikuti, khawatir yang sedikit mungkin, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Mana yang engkau ikuti males, engkau ikuti. Di Kersel Chandra tanya, pastor gimana ya pastor ya, sudah jadi hamba Tuhan puluhan ribuan tahun. Kok bisa ya kuat baca kitab? Ya, tergantung ngikutin gitu loh. Kamu ngikuti yang mana? Males bisa, ngikuti males ya. Males. Tapi coba praktekan, kamu baca satu pasal, dua pasal, terus ya, diikuti. Keinginan roh itu diikuti, sukacita diikuti.
damai sejahtera, aku tak damai. Itu pilihan loh saudaraku. Saudara mau milih damai atau itu pilihan, sukacita itu pilihan, bukan perasaan itu. Kau milih sukacita apa? Enggak. Sabar diikuti. Tak sabar, yes, tak ngampuni. Nanti jadi kebiasaan. Memang kan itu sistem apa? Kita pernah belajar yang di apa? Vertical leap ya, ripoh itu sesuatu repetition, apa itu? Repetition, isi. Jadi sesuatu yang diulang-ulang, repetition itu ya buntung yang nanti bahasa Inggrisnya tanya buntung ya. Repetition yang diulang-ulang, di repeat itu akan menjadi easy, mudah, ripoh, P. Dan itu kalau kita mudah kita lakukan, kita akan pleasure. Wah, ingat Mas juga, ikut seminarnya ini. Pleasure itu senangan, jadi sesuatu yang Anda ulang-ulang, itu akan menjadi gampang, bener enggak? Saudara kalau ngulang-ulang kan, Joshua sekarang seneng masak, saudaraku. Wah, dia di rumah kan corona gini enggak keluar-keluar, saudara. Apa yang di rumah, tapi nasi goreng terus pinter dia nasi goreng. Coba campur ya apa enggak tahu blak-bluk. Ibu saya, "Iki lho habis masak, rusak semua dapur ini." Semua dimasukkan saudaraku. Ora jara sambopo. Lah lama-lama pinter gitu. Dulu saya enggak seneng nanti belajar masak di Anglo aja lah, Mas Pri kok Beni itu, Cek Beni belajar biar canggih nanti. Seneng masak sendiri jarang. Mamanya pinter masak, nurun saudara. Lah itu kalau sering lama-lama dulu pertama-tama nyalakan kompor aja enggak bisa. Nyalakan kompor enggak bisa saudaraku. Tapi sekarang karena sering dilakukan jadi gampang buat nasi goreng gampang. Dulu sering hampir tiap saya tak lihat kok hampir tiap hari. Tapi nasi gorengnya lucu enggak cuma nasi goreng ya. Kapan itu ibu saya masak cumi hitam ya saudaraku. Ki opo sih kok ireng? Nasi goreng kok hitam? Oh, nasi goreng cumi saudara. Hitam dicemplung. Wes pokoknya jadi kok enak banget gampang karena sering dilakukan. Jadi segala sesuatu yang sering dilakukan jadi gampang mudah. Kalau mudah jadi seneng kan gampang kan jadi seneng. Enak dilakukan. Terus kalau pleasure REPPO often. Kalau seneng melakukan berarti sering. Segala sesuatu yang seneng Anda lakukan berarti akan sering, termasuk sabar. Kalau sabar, wah enak ya sabar itu ya ternyata ya. Sabar itu suburnya. Jadi sering. Tapi kalau jarang, gak enak sabar karena kurang sering melakukan. Tapi sering enak ya, ternyata ngalah itu enak ya. Damai hatiku. Sering dilakukan. Karena sesuatu itu menyenangkan. Dan kalau itu sering dilakukan akan menjadi habit, kebiasaan. Jadi segala sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi mudah. Kalau sesuatu yang mudah atau gampang dilakukan akan menjadi kesenangan. Kalau kita senang melakukan, kita akan sering melakukan. Kalau kita sering melakukan, itu akan menjadi kebiasaan kita. Nah, jadi kebiasaan. Terbentuk karakternya jadi manusia baru, manusia rohani. Jadi itulah saudaraku ya, sebagai anak-anak Tuhan manusia rohani itu mana yang sering Anda lakukan. Nah ini saya tunjukkan ayatnya tadi waktu Kersel kapan itu saya ngomong, nanti ayatnya pas Kersel aja ya, Yohanes pasal 4, saudara buka ya. Nah pasalnya apa, ayatnya ini sering lupa saya. Yohanes pasal 4 ayat yang bentar. Yohanes, makananku, tahu Mas juga, adalah melakukan, Yohanes pasal 4 ayat yang makananku, berapa tuh? 34. Ya, 4 ayat 34. Jadi semakin Anda mengikuti, nah ini coba baca ini. Coba Anda belajar baca Alkitab itu jangan cuma lihat lahiriah jasmaninya. Ya, kalau Yesus ngomong, akulah roti yang hidup loh. Yesus kok roti ya? Itu berarti bermakna bermakna rohaniah. Nah, termasuk ayat ini coba. Kata Yesus kepada mereka, apa saudaraku? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Saya mau tanya, Yesus itu waktu jadi manusia makanannya apa saudaraku? Apa makan angin? Karena Tuhan enggak perlu makan. Juga makan roh. Loh Yesus ya makan loh sama-sama murid-murid, berfellowship ya. Jadi makan juga.
Lah kalau Yesus ngomong ini bukan berarti Yesus waktu di dunia enggak makan roti ya kayak manusia ya. Enggak. Ayat ini menunjukkan bukan istilah yang sifatnya lahiriah. Yesus sedang berbicara masalah rohani, roh. Jadi ini makanan jasmani apa makanan rohani? Makanan roh. Makananku ialah apa? Ya kan, berarti makanan rohmu itu, kalau engkau mau ngasih makan tubuhmu, makan nasi goreng ya, nasi cumi. Itu buat tubuh kita. Tapi untuk rohmu ngasih makan apa? Nah ini. Rohmu itu engkau perlu beri makan, melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Makanya saya tadi ngasih prinsip kan, kalau semakin kau melakukan, tambah kuat. Orang, saya mau tanya, kalau setelah makan itu tambah kuat atau tambah lemes? Kalau yang lemes itu kekenyangan. Tapi secara prinsip kan, kalau enggak makan kan orang jadi lemes. Kalau enggak makan saudaraku ya, lemes. Tapi kalau makan jadi energi, jadi kekuatan. Lah rohmu juga begitu. Supaya rohmu kuat, kau jadi manusia rohani, kau kasih makan. Makanya saya ngomong, makanannya apa? Saya di Kersel kemarin ngomong. Makanannya bukan baca Alkitab. Kemarin saya tanya Chandra, tak kasih pertanyaan, benar atau salah? Makanan rohani kita, baca Alkitab, banyak berdoa. Waduh, mau saya jebak pertanyaan buntung, jawabnya pinter. Baca Alkitab, merenungkan dan melakukan, wah lengkap ya jelas benar. Pertanyaannya baca Alkitab, jawabannya lengkap. Cara mau nyalahkan gimana saya? Ya benar ya gitu. Jadi enggak masalah bacanya, enggak masalah bahkan maaf ya merenungkannya, tapi melakukan. Nah, Yesus ngomong makananku ialah melakukan kehendak dia, firman Tuhan. Kehendak Tuhan itu kan firmannya, kehendak bagi kita itu firmannya, kehendaknya dilakukan. Semakin kau lakukan, engkau sedang memberi makan rohmu, amin. Rohmu tambah kuat, tambah dikasih makan, tambah kasih gizi. Dan akan jadi manusia rohani, bukan yang duniawi. Amin, saudaraku. Amin. Jadi pulang dari sini, sampai di sini aja. Saya sebenarnya mau ngajarin roh jiwa tubuh tentang roh minggu depan berarti. Tidak usah keburu-buru ya, karena saya kepingin kadang-kadang khotbahnya pendek aja lah, jangan panjang-panjang ya. Sekali-sekali pendek, panjang terus khotbahnya. Ya jadi simpulannya itu saudara, pulang dari sini. Kita mau jadi manusia rohani, amin. Kalau tadi manusia duniawi itu ciri-cirinya apa? Ngingetnya 2 sajalah, gak usah akeh-akeh. Ingat banyak-banyak itu sulit kadang. Tadi kan jadi manusia duniawi itu cirinya apa sih orang manusia duniawi itu? Yang iri hati sama pentingkan diri sendiri itu aja lah. Karena dari situ timbul segala, akhirnya muncul macam-macam gitu. Itu aja yang diingat-ingat. Kalau ada iri, pentingkan diri sendiri, ya tambah 3, satunya perselisihan sebenarnya. Kan Rasul Paulus ngomong, kalau di mana ada iri hati dan masih ada perselisihan, tapi itu akibat iri kan, orang berselisih kan karena iri. Orang berselisih karena mementingkan diri sendiri. Coba kalau masing-masing mengutamakan kepentingan bersama, nggak akan ada perselisihan. Orang berselisih kan karena, orang berselisih kan karena masing-masing merasa benar, merasa harus seperti ini berselisih. Ya kira-kira begitu cirinya manusia duniawi. Terus manusia duniawi itu juga tidak bisa menerima makanan yang keras, tidak kuat pergumulan. Lawan dosa, tidak kuat, kalah terus. Ya, itu berarti masih duniawi. Memang sudah diampuni dosamu, tapi ketika jadi manusia duniawi, kalah terus. Ngikuti daging, nanti akan saya jelaskan minggu depan, kalau diikuti terus, diikuti terus daging itu, kalah terus. Apa yang terjadi lah, sebetulnya tadi di Galatia 4 itu ya, kamu walaupun anak, tapi karena kamu belum akil balik, kamu masih takluk kepada roh dunia. Akhirnya diperhamba, dikuasai oleh dunia ini. Itu manusia duniawi lah, manusia rohaninya. Berarti kebalikannya dari itu kan. Yang pertama, yang kedua terutama manusia rohani ini adalah manusia yang lebih memberi makan rohnya, mengikuti kehendak Tuhan. Prinsipnya satu aja sederhana, semakin Anda melakukan kehendak Tuhan, ikuti firman Tuhan, kuat rohmu.
tambah kuat, tambah kuat. Ini aja, kasih makan, lakukan kesabaran, lakukan kasih gitu kan, lakukan sukacita, lakukan ini, do it. Aku mau sukacita hari ini. Aku mau damai sejahtera hari ini. Ngapain aku takut, khawatir? Aku mau damai hati. Lakukan kan, ya toh? Karena sumbernya sudah ada loh. Ini kan tempatnya di roh kita. Cuman diikuti enggak gitu loh, saudaraku. Diikuti enggak. Makanya Daud ngomong kan, hei jiwaku. Itu siapa yang ngomong? Hei jiwaku, mengapa gelisah dalam diriku? Siapa yang ngomong itu? Daud ngomong kepada jiwanya. Siapanya Daud itu? Rohnya sedang ngomong sama jiwanya. Ketika gelisah itu bukan roh. Rohmu itu penuh damai sejahtera. Damai. Ketika gelisah, rohmu yang ada damai. Hei jiwa, kenapa kamu gelisah? Gitu. Lah ngikuti roh, manusia rohani. Tapi kalau ngikuti daging mata, kenapa enggak gelisah? Lihat situasi seperti ini. Bu Sri online sekarang ya. Oh, jual payah. Apa banyak cara. Oh, Car Free Day ditutup terus, belum tahu bukanya kapan. Mata kan, makanya dosa itu saya baru ngerti. Kenapa kok tempatnya di anggota tubuh? Tempatnya di mata, di telinga. Makanya keinginan mata, keinginan daging, ya, wah, aku ingin. Dan gangguan hidup. Nanti lain kali kita belajar itu. Ya. Itu di anggota tubuh kita. Wah, lihat jadi takut, jadi khawatir. Dengar hal-hal yang negatif. Itulah makanya dosa itu bekerja dari tubuh kita. Tapi roh kita ada kesabaran di situ. Makanya roh kesabaran. Namanya kan roh kesabaran. Nah, cuman diikuti enggak gitu loh. Katakan aku mau mengikuti, 1, 2, 3. Ku mau mengikuti, lagunya kan sering. Kehendakmu ya Bapa. Itu saudara lakukan terus, sabar, murah hati. Ya Mas juga ini praktek memberi sampai hari ini. Kalau beri, karena enggak sulit lagi karena sudah. Tapi kalau saudara mau memberi aja, kayaknya berat ya. Tarik. Eman banget ya, wah perlu dilatih. Ya. Tapi kalau udah latihan kayaknya tuh gampang. Ya, jadi kuat rohnya, ya. Apalagi punya pengalaman dengan Tuhan. Aku tambah memberi, ada orang yang menghemat luar biasa, berkekurangan, Amsal, tapi orang yang menyebar harta malah berkelim, Amsal lo ngomong gitu. Wah, ini kali belajar. Ada kebaikan, kesetiaan, dilatih terus. Aku setia. Ya, saya dulu tipe enggak setia, playboy cap kapal api. Tapi setelah jadi anak Tuhan yang menikah, belajar setia. Belajar ya. Saya sampai cuman goda-goda kok. Kayak Dina kan anak-anak denger ya di depan. Itu cuman goda, enggak beneran loh ya. Goda-goda sama anakku, sama di jalan itu cuman omong kosong enggak ya. Jangan percaya ya. Kadang-kadang saya goda, memang seneng ya. Dia cemburuan. Ya sudah tua ya, seneng buat hiburan ya. Itu Mas Hari ya suka goda itu. Asal goda apa coba beneran loh ya. Cuman tapi bener, saya belajar. Enggak sombong sih, maksudnya ya saya dulu tipe enggak setia emang. Saya sulit untuk setia. Belajar. Lama-lama seneng, enak setia gitu. Karena sering dilakukan, enak ya. Semakin setia kok tambah disayang istri ya. Wah, tambah. Jadi naburkan menu, kamu menabur perselingkuhan, menabur ketidaksetiaan. Hati-hati, Amsal ngomong menabur angin, menuai puting beliung. Loh ya apa saudaraku? Hati-hati loh, nabur angin, menuai puting beliung. Ada kelemah lembutan, diikuti. Aku tak lemah lembutan, terus penguasa, luar biasa. Ya, kita mau ikuti, mari kita berdoa. Jadi manusia rohani, kuncinya satu aja. Simpulkan satu aja. Pulang dari tempat ini, aku jadi manusia rohani. 1, 2, jadi manusia rohani. 1, 2, 3. Dengan cara apa? Mengikuti kehendak Tuhan. Semakin diikuti, rohku tambah kuat. Minggu depan belajar lebih dalam lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tim musik bisa maju. Ku mau sekalian tutup doa lagu ini. Berdiri cepat aja kalau kita doanya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
mataku tertuju padamu. Selalu menyenangkan
yang rindu mengikuti kehendak Tuhan, seperti Tuhan Yesus ketika menjadi manusia yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Haleluya. Ku mau mengikuti, ku mau. Mari jadikan makanan rohani jadi makanan kita. Kita lakukan firman Tuhan, kebenaran Allah. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi sama-sama rinduan kita. Aku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyenangkan-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu. Haleluya. Ayo bertumbuh jadi manusia rohani. Biar kau tambah hari bertambah besar, bertambah kuat. Rohmu tambah besar, rohmu tambah kuat. Jadi manusia rohani di tengah-tengah dunia, oh, yang sedang diambang kehancuran. Haleluya. Manusia yang melakukan kehendak Allah kan tetap hidup selama-lamanya, tapi mereka mengikuti keinginan sarkikos, keinginan daging, kan lenyap bersama dunia ini, kata firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari jadilah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi manusia rohani, makananku dialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah makananku, melakukan kehendak Allah. Itulah manusia rohani. Mereka akan tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini akan lenyap,
senyap. Debu kembali kepada tanah, asalnya dari tanah, tetapi roh kembali kepada Allah sang penciptanya, kekal bersama-sama dengan Allah. Jadikan kami Tuhan, hamba-Mu berdoa, gereja-Mu di tempat ini, buat mereka yang dengar ibadah ini, dengan firman Tuhan khotbah ini. Jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan, kuasa-Mu meneguhkan kami, meneguhkan hati kami, batin kami, roh kami, jadi manusia rohani yang melakukan kehendak Allah, kuat melakukan kehendak Allah dan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau ya Bapa dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi mau Tuhan, ku mau mengikuti. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, katakan aku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Aku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Mau selalu menyenangkan. Siapa selalu? Hati-Mu. Hati Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan. Kita mau layani Dia. Kita mau berikan hidup kita untuk Dia. Kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Bapa, energi rohani-Mu, kuasa rohani-Mu, energi-Mu, dunamis-Mu Tuhan, melalui karya Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah di tempat ini Tuhan. Jadikan kekuatan buat jemaat di tempat ini untuk tetap berdiri, teguh berdiri, kuat menghadapi dunia, gonjang-ganjing dunia, kekelaman dunia ini, menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi atas dunia ini. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi semua, dan kami akan melatih diri kami, roh kami, manusia roh kami kuat jadi manusia rohani yang kuat kokoh menghadapi segala godaan, segala tantangan, segala pergumulan di dunia ini. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, belum pulang dari tempat ini, tinggalkan tempat ini, sebelum kita menyelesaikan ibadah raya kita bersama-sama, terimalah berkat rahmat anugerah yang besar dan limpah-limpah dari Bapa di sorga yang kita terima, kita nikmati di dalam karya Kristus Yesus yang datang ke dunia buat kita semua, menyelamatkan kita. Kita memiliki persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya.